Bapak Ibu jamaah sekalian yang dihormati, selanjutnya yaitu sambutan pengurus yayasan Al-Tadhkirah yang kali ini akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan kepada Ustaz Ainul Ridho. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Ustaz Sholih Badrai selaku pembicara dan motivator kajian motivasional, yang terhormat para dewan pembina, dewan pengawas dan dewan pengurus Yayasan At-Tadhkirah Pondok Akidah 2, yang terhormat para sesepuh dan tokoh masyarakat di lingkungan RW 12, serta Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid At-Tadhkirah yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus Yayasan At-Tadhkirah. Semoga niatan kita datang ke masjid ini senantiasa mendapatkan pahala insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan beliaulah kita bisa mengenal Islam, karena dengan beliaulah syiar Islam di tengah-tengah masyarakat semakin berkembang. Ibu bapak yang kami hormati, yang pertama kami dari Yayasan At-Tadhkirah mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, karena menjelang Ramadan ini kita berusaha mencari format kegiatan agar nantinya menghadapi bulan Ramadan itu kita sudah siap dan bisa menikmati keberkahan Ramadan itu. Maka dari panitia mengundang Ustaz Sholih Badrai untuk bisa mengisi di tengah-tengah jamaah agar nantinya kita bisa semakin berkembang syiar di tengah-tengah umat Islam ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah memberikan banyak doorpress. Ini kemarin kita komunikasi dengan Ustaz Sholih Badrai. Beliau juga menginginkan bagaimana supaya jamaah semakin tertarik, maka salah satunya adalah doorpress. Dan tadi ketika MC yang menyebutkan sarapan, Ustaz Sholih juga sangat ikut. Mudah-mudahan bisa ikut menikmati sarapan tadi. Sekali lagi, ini adalah sebuah apresiasi yang kami sampaikan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, karena dengan partisipasi dan keinginan banyak semua, sehingga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Semoga di tahun-tahun yang akan datang kita dari takbir berusaha ingin semakin hari semakin lebih baik. Dan kami dari Masjid At-Tadhkirah juga perlu menyampaikan, insya Allah nanti kita akan melanjutkan kembali pembangunan Masjid At-Tadhkirah yang ada di lantai 2. Dan tadi malam saya dipanggil salah seorang jamaah mau mengajukan proposal. Saya ditanya kira-kira butuh dana berapa Pak Ainul? Saya jawab kurang lebih 2M. Jadi beliau akan mengusahakan agar ada
untuk bisa melanjutkan pembangunan di atas. Dan nanti mohon bantu Jadi bisa mendoakan agar niatan para pengurus di Masjid Tazkirah untuk melanjutkan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan segera kita bisa menikmati masjid yang kita idam-idamkan. Yang terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini ada kekurangan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di malam juga ada yang tanya, Pak, ini kok kumpulnya saya belum dapat gitu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan di grup WA bahwa cek kesehatan mohon maaf hanya 100 kupon. Maka di masing-masing RT, karena di RW 12 ada 9 RT, maka 9 RT itu masing-masing RT dapat 10 kupon, sudah kami distribusikan di ketua SKI-nya masing-masing. Dan di Masjid Tazkirah tadi sudah kita distribusikan kupon, sehingga kami mohon maaf apabila ada jamaah yang belum mendapatkan kupon. Insya Allah nanti kita ganti dengan sarapan pagi bersama-sama. Dan insya Allah kalau ada donor darah, kita juga menyiapkan donor darah di aula. Mudah-mudahan nanti dari PMI Surabaya bisa segera hadir dan kita bisa mengecek kesehatan atau darah yang akan kita sudahkan kepada PMI Surabaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, meningkatkan acara berikutnya. Setelah tadi Ustaz Ainur menyampaikan, setelah ini ada cek kesehatan. Mari kita cek iman kita, cek pengetahuan kita dengan kajian motivasional yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Suhadi Fajri, yang pada pagi hari ini akan mengambil tema Harmoni Cinta Madrasah Keluarga Generasi Milenial. Perlu kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini nanti akan dibuka sesi tanya jawab, dan tak lupa tadi disampaikan oleh Ustaz Ainur ada door prize yang sudah disediakan. Jadi tolong diperhatikan apa pertanyaan dari jemaah sekalian yang akan disampaikan kepada Ustaz Fajri, atau sebaliknya nanti ada pertanyaan dari Ustaz Fajri kepada jemaah yang kemudian akan diberikan door prize. Untuk itu kepada yang terhormat Al Ustaz Suhadi Fajri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang ramai di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Pada kesempatan yang pertama ini, ya Allah, pagi ini saya tergetar dengan sebuah bacaan imam sholat kita tadi yang membaca surat Al-Asr. Salah satu di antaranya berkisah tentang Idza ja'atis shakhah. Nanti ketika sangkakala itu ditiup, maka akan ada ibu yang meninggalkan anak-anaknya, suami yang meninggalkan istrinya, istri yang meninggalkan suaminya, semuanya akan berlari sendiri-sendiri. Ibu kita yang meninggalkan kita, bapak-bapak kita meninggalkan kita, semuanya sibuk dengan kita sendiri. Keluarga yang bercerai-berai,
takut sekali membayangkan kondisi seperti itu. Terjadi bagaimana itu hari ini. Maka ini mari kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena kaki-kaki kita masih diperjalankan oleh Allah untuk bisa salat jamaah. Salah satu di antaranya jamaah subuh. Kaki yang butuh dua itu kalau tidak setia 5 waktu ke masjid, wahai ayahku, wahai anak-anak muda yang ada di sini, maka kaki itu akan mendapatkan pertanggungjawaban yang sangat besar nanti. Sungguh baik kita syukuri kaki kita. Mudah-mudahan kaki kita sampai akhir hayat tetap utuh dan tetap setia di jalan kebaikan. Mata kita alhamdulillah masih utuh 2. Mudah-mudahan mata ini sampai akhir hayat tetap utuh dan tetap setia kepada Al-Quran. Insyaallah. Hari ini tema yang diberikan kepada saya cukup berat. Harmoni cinta madrasah keluarga generasi milenial. Tentu yang berat bagi saya adalah generasi milenial ini, karena rasa-rasanya jamaah ini sudah terbilang. Separuh generasi muda masih kini, separuh generasi muda masa lalu. Tambah ada anak-anak muda masa kini milenial semuanya. Salam serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang hari ini pada ini akan kita asuh sebentar. Ini sudah setengah 6, sampai jam 6 nanti kita sarapan bareng-bareng di bumi. Insyaallah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Saya tadi berangkat ke sini melihat banyak orang yang sedang tertipu. Salah satu di antaranya ada anak-anak yang seperti ini. Yang seperti ini di alun-alun Sidoarjo banyak, kalau malam minggu, dari malam ke hari ini libur banyak sekali. Di daerah Wakil saya jumpai juga ada bapak-bapak yang namanya sudah tertipu sampai pagi, teplak-teplak di warung kopi. Astagfirullahaladzim. Tampaknya generasi milenial itu salah satu cirinya begini, Bu. Wife is there, sama wifi itu lebih menarik wifi. Gak ketemu wife itu gak masalah. Tapi kalau ketemu wifi itu wah berbunga-bunga gitu rasanya. Dan seperti itu Pak, suami kadang-kadang tidak terlalu menarik daripada hashtag. Husband sama hashtag itu lebih menarik hashtag. Ada banyak hashtag sekarang ya yang kadang-kadang mengalahkan posisi husband. Alhamdulillah minta. Maka sungguh pada kesempatan kali ini kita akan belajar ulang bagaimana kita menata kembali keluarga-keluarga kita. Di dalam Al-Quran itu dipisahkan ada 4 jenis keluarga. Keluarga yang pertama saya sebut, keluarga ini sangat kompak sekali. Suami dan istri saling membantu, bahu-membahu, integritas tertinggi untuk sama-sama kompak masuk neraka. Keluarga ini diwakili oleh keluarga Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Mudah-mudahan bukan keluarga kita seperti itu. Tipe yang lain adalah suaminya saleh, istrinya bermasalah, dan anaknya bermasalah. Keluarga tipe ini adalah keluarga tipe Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Tipe yang berikutnya adalah tipe istrinya salihah banget, suaminya kurang ajar luar biasa, orang kurang ajarnya nonton. Diwakili oleh keluarga Fir'aun. Dan tipe yang mudah-mudahan kita harapkan adalah tipe yang suaminya saleh, istrinya salihah, anaknya top markotop.
diwakili oleh 5 keluarga Nabi Ibrahim. Yang setiap sholat namanya kita sebut-sebut dalam tahiyat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya kita menyebut 2 nama besar di situ. Siapa yang kita sebut? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Itulah guru kita. Yang harusnya keluarganya tipe-tipe keluarga seperti itu kita serahkan sehari-hari. Kita mulai dari gurunda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu lama tidak punya anak, terus kemudian diberi Allah. Kira-kira hatinya lelaki yang seperti itu berbunga-bunga atau bersumpah-sumpah? Berbunga-bunga luar biasa. Senangnya belum selesai, ada perintah hijrah. Anak yang masih kecil dibawa hijrah jauh menempuh badan pasir yang tandus dan keras itu. Sampai di tempat saya yakin lelahnya bukan main. Bagi yang sudah pernah umrah dan haji, saya kira tidak bisa bayangkan perjalanan itu. Lelahnya bukan main yang di sana. Begitu sampai di tempat ada perintah lagi, tinggalkan anak, tinggalkan anak bujuk, tinggalkan. Kira-kira tinggal apa berarti itu? Berat hati. Dan istri dengan anak kecil ditinggal suami di lembah yang tandus seperti itu, apakah kira-kira ringan? Berat juga. Maka kemudian sang istri bertanya kepada suami, apakah kau akan tinggalkan aku di sini? Sang suami tak sanggup untuk menjawabnya. Diam saja. Apakah kau tinggalkan aku di sini? Gak sanggup menjawab, Pak. Ngempet air mata itu. Hingga istri bertanya dengan pertanyaan yang sangat cerdas, apakah ini karena perintah Allah? Lalu menetes air mata. Ya. Kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah baik suami itu. Berangkatlah. Insya Allah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Inilah contoh cerdas yang dicintai itu. Perempuan yang gagari suami, kecewa kepada suami, kok iso diajak budak luar itu ditinggal geledah kemudian tanah yang tandus pada pasir seperti itu, gak mau ATM, gak mau apa-apa, ditinggal geledah. Pertanyaan ini gerendatan, apakah Pak akan tinggalkan aku di sini? Gak bisa jawab. Apakah Pak akan tinggalkan aku di sini? Gak bisa jawab. Gerendatan itu dipungkasi dengan satu pertanyaan, apakah ini karena perintah Allah? Selesai. Tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertengkaran lagi, tidak ada gundah-gundahan lagi. Cinta dahsyat sekali, dahsyat sekali cinta. Dan inilah teknik yang pertama untuk melepas suami pergi jauh. Dan cara-cara kita ketahui dari sirah-sirah macam ini. Kalau ada keluarga yang LDR, long distance relationship, suaminya kerja luar kota jauh, 2 minggu baru pulang, 1 bulan baru pulang. Teknik melepaskannya kayak gitu. Tanya kepada suami, apakah engkau akan tetap setia berada di jalan Allah? Itu tanyanya boleh. Kalau suami jawab diam saja, tanya ulang, apakah engkau akan tetap berada di jalan Allah? Kalau sampai suami jawab, juga yakin ya, mau makan. Kalau masih seperti ini, tolong diurus sampai benar-benar lurus di jalan Allah, baru dilepas. Ya. Dengan begitu caranya, Bunda ajar kalau melepas suami pergi jauh. LDR, long distance relationship. Singkat cerita, istri yang ditinggal jauh ini, kemudian kehabisan bekal, airnya sudah menipis dan habis. Apa yang dilakukan oleh Bunda ini untuk menyelamatkan anaknya, Bu? Tahu kan? Bunda ajar ngapain? Cari air. Cari airnya di mana? Di kantor PDAM? Bukan. Di bukit apa? Sofa. Di bukit sofa menemukan enggak? Enggak. Lari kemana? Marwah. Di sana menemukan apa enggak? Enggak. Lari lagi kemana? Marwah lagi. Bolak balik. Itu kan perlu rasa yang sangat besar untuk menyelamatkan anak ini.
Dan singkat cerita endingnya dapat air apa enggak di situ di dua bukit ini? Enggak dapat. Pertanyaan saya, apakah itu perbuatan sia-sia seorang ibu? Tidak sia-sia. Kalau itu dianggap sebagai sia-sia, nggak mungkin dijadikan sebagai ritual haji dan umrah. Maka ilmunya kepada para ibu kalau ingin mengasuh harmoni cintanya Nabiullah Ibrahim itu adalah jangan lelah menjadi seorang ibu. Meskipun pekerjaanmu terasa sia-sia, meskipun pekerjaanmu tidak ada yang mengapresiasi, meskipun pekerjaanmu tidak ada yang memuji, meskipun pekerjaanmu di rumah itu tidak ada yang menghargai, jangan lelah menjadi seorang ibu. Teruslah berjuang untuk anak-anak. Gak usah menunggu jempol, terus berjuang. Ayah, tolong yang peka kepada istri kita. Istri yang lelah, generasi milenial sekarang, tanda-tandanya seperti ini. Kalau ngantar anaknya sekolah, nah kebetulan beberapa wajah di sini saya sudah kenal ya, paling murid saya di Rabbul Jannah. Istri kadang-kadang ketemu temannya, Masya Allah Mbak, ya Allah ketemu lagi ini, sekolah lagi nih anaknya, iya, ya Allah, pas kira, PHA. Barusan Pak, ya Allah dia kabarin ya harus ini dia aktivis mahasiswa menurut saya kerja apa Mbak? Apa? Nah iso babu mari babu ngojek pernah mendengar orang begini Bu? Nah itu adanya istri yang lelah ya. Dia sedang lelah pekerjaannya coba disederhanakan ya. Nah isu babu, mari babu. Ya Bu, jangan lelah Bu ya. Tetap semangat ngurus keluarga ya. Masya Allah. Dengarkan seperti itu. Dengarkan seperti itu dulu kesannya wahai ayah, supaya nanti istri kita ini berkeluh kesannya kepada bundamu. Suami yang romantis, suami yang penuh dengan harmoni cinta itu adalah salah satu cirinya. Menurut generasi sekarang senantiasa menyediakan pundaknya sebagai tempat berjujur-jujur air mata istrinya. Suami yang romantis ala milenial, nangisnya di sini, sini nangis, sini. Kayak teman saya cerita yang nangisnya di sini. Begitu mau pindah ke sini, jangan di sini. Sini. Kenapa sih kok gak boleh di sini? Ini udah yang satunya. Bapak-bapak udah mulai semangat kalian ya. Sabar ya Bu ya. Biasanya suami-suami yang bicara-bicara seperti itu cuma berani ngomong dong ya. Nggak berani berhasil ya. Jadi ya bersyukur. Maka salah satu resepnya itu adalah bersyukur. Tidak setiap remaja putri diberi kesempatan Allah untuk jadi istri, tidak semuanya. Ada mahasiswa meninggal dunia. Tidak setiap laki-laki diberi kesempatan Allah untuk jadi suami, tidak semuanya. Ada anak SMA meninggal dunia. Tidak setiap wanita diberi kesempatan Allah untuk menjadi ibunda, tidak semuanya. Dan tidak setiap pria diberi kesempatan Allah untuk jadi ayah, tidak semuanya. Dan tidak setiap ayah, tidak setiap bunda akan diberi kesempatan Allah untuk menjadi mbah. Ya Allah. Karena itu kalau kita sudah statusnya suami, istri, ayah, bunda, mbah apalagi, ya Allah bersyukurnya harusnya sudah pangkat 3 itu. Bersyukur. Bersyukur ya Bu ya sudah punya suami ya. Gak usah pakai hashtag 2019 ganti suami, gak usah ya. Gak usah pakai hashtag itu. Ganti yang lain boleh, ganti suami jangan ya. Bersyukur itu penting. Kadang-kadang saya sering menjumpai ada seorang ibu yang tidak bersyukur atas kelahiran anak-anaknya. Hari ini saya melihat ini mesra-mesra sekali. Ada seorang ayah yang menggambar anaknya, digelendoki anaknya pada saat subuh ini mesra sekali. Saya senang sekali melihat pemandangan yang langka seperti ini. Langka itu di berbagai macam jalan. Rata-rata yang saya jumpai, makanya tadi saya sempat bertanya kepada sahabat saya sekaligus guru saya, Ustaz Muhammad Al-Yasini, apakah biasanya juga seperti ini kalau jamaah subuh di sini?
Oh, tidak ada Indonesia, ada tambahannya ya, ada tambahannya. Mulai dari Sumatera sampai Riau Jaya itu saya cari masjid yang penuh-penuh pada saat Rasul itu jarang. Suatu ketika di Sumatera itu ada masjid yang gede, lebih gede daripada ini ya. Ya Allah, jamaahnya dana. Yang dua itu saya dan asisten saya. Yang empat itu jamaah asli. Satu imam, satu bagian adzan, ya. Satu marbot, ya. Dengan satu lagi jamaah. Dan itu tidak ada anak SMA-nya, tidak ada anak SMP-nya, tidak ada anak SD-nya, tidak ada. Aduh, sedih sekali. Mudah-mudahan anak-anak kita semua rajin ke masjid semuanya ya. Baik, kita mulai lagi dengan syukur. Bersyukur sudah punya suami, Bu ya. Bersyukur sudah punya istri. Bersyukur masih punya ibu, anak-anak, masih punya ayah. Bersyukur ya. Suatu ketika ada teman saya itu datang ke panti asuhan kalau dia libur. Ketika datang ke panti asuhan, dia menyantuni anak-anak yatim itu. Pada saat pulang dikisahkan oleh beliau, dia dikejar oleh anak yatim itu. Oh, berhentilah. Ada apa saya? Ayo mau minta apa lagi? Nanti om belikan kalau punya uang. Enggak om. Nanti om marah. Enggak apa-apa. Ayo minta apa? Bilang ke om, nanti tak belikan. Karena ini kemudian sambil menunduk begini. Oh, boleh enggak aku panggil om itu ayah? Ya Allah, nangis. Ya Allah, panggil om ayah, enggak apa? Ini ayahnya, ini ayah. Om boleh enggak kalau nanti om kesini lagi, om bapak butuh keluarga? Untuk apa nan? Untuk aku bawa ke sekolah, akan aku ceritakan ke teman-temanku kalau aku punya ayah, kalau aku punya ibu, kalau aku punya keluarga. Nah, semuanya ada di sini. Bersyukurlah masih punya ayah, bersyukurlah masih punya ibu. Bersyukurlah. Kadang-kadang ada seorang ibu yang berkeluh kesah seperti ini, Ustaz. Saya ini punya anak kan nggak bisa milih, Pak Ustaz. Anak mau itu belum cara milih. Tinggi apa pendek nggak bisa milih. Berintik apa nyodok nggak bisa milih. Sipit apa belolok nggak bisa milih. Hitam mata kuning nggak bisa milih. Ibu harus ini namanya takdir. Lah gitu Ustaz, karena saya nggak bisa milih. Impor tak jangan mau anak bulan impor tadi kalau apean lebih kerupuk itu tak berantem lawan. Pernah dengar kok ada ibu-ibu yang ingin banting HP anaknya? Akhirnya dibanting beneran apa enggak? Lah kenapa enggak? Nah itu sebabnya anak-anak sudah tidak terlalu percaya sama omongannya ibu ya. Ibu ngomong toh mungkin ego gitu. Maka kalau memang berani banting saja lah Bu. Biar cocok antara omongan itu. Kalau yang tidak berani banting, diubah omongannya tak cita ya. Mengko tak kakek mengapa? Disita tidak ada tenanan bukan ngomong. Daripada ngomong banting, mencicil tapi hati banting gitu ya. Ya, yang. Nah hari ini saya ingin mewakili anak-anak, tapi anak-anak kalau mendengar omongan seperti ini tidak boleh dipakai untuk mengolok-olok ayahnya atau ibunya. Dengarkan. Saya sehari-hari disebut sebagai konsultan pendidikan. Ini mulut saya pakai dengan mulut konsultan pagi ini sebentar. Kalimatnya anak-anak begini. Ustaz, saya lahir ke dunia kan juga gak bisa milih Pak Ustaz. Kalau boleh milih, mungkin saya gak bakal milih ibu kayak gitu. Kalau boleh milih, mungkin saya gak bakal milih ayah kayak gitu Ustaz. Kalau belum milih, saya akan bilang kepada Allah, ya Allah, kalau lahirkan saya ya Allah dari rahim seorang ibu yang hafal Quran ya Allah, supaya saya mudah belajar Al-Quran kepadanya ya Allah, supaya saya mudah belajar Al-Quran kepadanya, hingga nanti suatu ketika saya bisa kembali ke surga bersama ibu saya. Lahirkan saya ya Allah dari cipratan sperma seorang laki-laki ya Allah, yang kaki-kakinya setiap 5 waktu ke masjid ya Allah, hingga saya bisa buntuti kaki ayah saya itu 5 waktu ke masjid ya Allah, hingga nanti saya berada di surga kembali bersama ayah saya ya Allah.
Mari kita muhasabah sebentar, seberapa banyak hafalan Quran kita. Benarkah yang kita 5 waktu ke masjid? Jangan-jangan kita ini nggak terlalu patuh jadi ibunya anak-anak. Jangan-jangan kita nggak terlalu pantas jadi bapaknya anak-anak. Sungguh lihatlah sekarang ini betapa banyak generasi milenial yang masa depan surganya dipertaruhkan pada seorang ibu yang tidak paham Al-Quran, kepada seorang ayah yang tidak mencintai masjid. Betapa banyak masa depan surgawinya anak-anak itu dipertaruhkan pada keluarga-keluarga yang seperti ini. Kasihan sekali anak-anak kita. Itu sebabnya saya mengajak terutama diri saya sendiri untuk bersyukur kepada Allah. Untuk bersyukur kepada Allah. Lihatlah Al-Quran mengatakan seperti ini. Meskipun temanya milenial, Pak, saya tetap gunakan Al-Quran karena memang Al-Quran itu petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman. Jadi jangan sampai nanti bertanya, Ustaz, ada nggak tips untuk mendidik anak-anak yang selain yang diceritakan di Al-Quran? Nggak usah jauh-jauh kita mencari contoh. Contohnya langsung di Al-Quran, contohnya langsung di hadis, langsung contohnya di sirah. Kalau contoh dari keluarga saya itu bisa benar bisa salah. Langsung saja contoh dari Al-Quran. Perhatikan ini Bu, ada surat 31. Surat 31 bisa tebak Bu, itu surat apa? Surat Luqman. Alhamdulillah ya, tahu ya. Surat Luqman. Luqman itu ayah atau ibu? Ayah. Ternyata simbol pengasuhan di dalam Al-Quran lebih banyak disebut ayah. Ayah. Nah, kelirunya generasi sekarang itu menyebut simbol pengasuhan itu adalah ibu. Menurut saya keliru, nggak tepat ini. Yang benar ayah. Ayah itu simbol pengasuhan. Loh, kan ada nasihat itu al-ummu madrasatul ula. Iya, memang ibu itu madrasahnya anak-anak. Ibu itu sekolahnya anak-anak. Kalau memang ibu itu sekolahnya anak-anak, kepala sekolah itu enggak. Ayah. Karena itu tolong libatkan para ayah untuk mendidik anak-anak. Jangan dikuasai sendiri. Jangan kau anggap suamimu ini mesin ATM saja. Lihatlah, menyiapkan bekal anak-anak, ibu atau bapak? Ibu. Ngantar anak-anak, ibu. Jemput anak-anak, ibu. Ambil rapot, ibu. Dipanggil kepala sekolah, ibu. Semuanya itu pakai nanti. Mohon maaf Nak, kelelakian kita jangan dipersempit hanya mencari nafkah. Kalau laki-laki hanya diukur untuk terampil mencari nafkah, itu burung-burung di sawah lebih ahli Pak. Dia berangkat perut kosong, pulang kenyang dan langsung dimasukkan ke mulut anak-anaknya. Kalau kelelakian kita hanya diukur untuk keterampilan membuat anak, kelinci lebih ahli Pak. Kelinci itu sekali melahirkan 7. Kita 1 juga belum tentu bisa lagi dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah, bersyukur ini penting. Bersyukur itu melibatkan jurus langit untuk mengurusi keluarga kita. Jangan terlalu sombong, jangan karena S2, jangan karena S3, jangan karena S1-nya pendidikan, jangan karena S1-nya, S2-nya psikologi, terus kemudian kita tidak melibatkan jurus langit. Terlalu sombong itu. Gunakan jurus langit, minta kepada Allah agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, agar keluarga kita nanti menjadi keluarga perindu surga. Bersyukur, kemampuan bersyukur itulah yang membuat keluarga menjadi lebih baik. Istri mensyukuri kehadiran suami, suami mensyukuri kehadiran istri, suami dan istri, ayah dan bunda ini mensyukuri kehadiran anak-anaknya. Karena tidak setiap ayah itu disyukuri kehadiran anak-anaknya. Di sebuah kota itu ada seorang anak yang diceritakan oleh pejabat di kabupaten itu. Suatu ketika dibikin lomba-lomba yang hadiahnya keren-keren seperti ini, lomba-lomba ya. Festivalnya namanya Festival Anak Yatim. Anak yatim dilombakan macam-macam hadiahnya keren-keren. Terus kemudian ada seorang anak merengek kepada bapaknya, Pak, ayo Pak, teman-temanku udah lomba kabeh loh Pak, aku terlomba Pak lomba. Merengek itu si anak. Bapaknya tegas ngomong oleh. Malah, bapak di rumah melomba, aku udah ada kerjaan.
Ampun apa Pak? Gak oleh. Kopi muka rendah. Gak oleh. Mau sih Pak kok mau oleh Pak? Kan dulu. Lu festival anak yatim. Anak yatim lu malah sudah dari bapak. Ngerti gak? Apa? Ngerti mau anak bantuin bapak. Mungkin kita tertawa ya, tapi kalau anak kita yang bilang seperti itu kita akan menangis. Ternyata tidak setiap ayah dirindukan pada anak. Ada seorang ayah yang menangis terseduh-seduh ketika nyetir mobil. Kenapa? Karena seorang anaknya itu dalam perjalanan dari Malang ke Surabaya, pas nyetir sendiri, supirnya nggak masuk karena ada hajatan. Si anak itu tiba-tiba nepuk pundaknya. Ya, aku mau ngomong sebentar boleh nggak? Ya boleh, tapi matanya ayah kan ke depan, telinganya ada ke kamu. Sebentar kok ya. Ya saya pelankan mobilnya. Ngomong apa sih? Ya dengerin ya. Iya. Ya. Terima kasih sudah berpayah-payah membelai aku. Terima kasih sudah berlelah-lelah membelai aku. Aku bersyukur punya ayah seperti ini. Ya Allah, ayah ini gak sanggup untuk meneruskan perjalanannya. Dihentikan mobil itu dan dipeluk anaknya. Ayah juga bersyukur punya anak seperti kamu. Jadi anak yang saya. Mudah-mudahan kita sesurga kelak. Coba tolong bayangkan Bu, Bapak, penjenengan bisa peluk anak-anak di depan Ka'bah. Dan penjenengan katakan kepada anak-anak seperti itu, terima kasih sudah dari anak yang salikan. Ayah bersyukur punya anak seperti kamu. Dan kalau anak-anak juga membalas, terima kasih ayah, terima kasih Bunda. Aku bersyukur punya ayah dan ibu seperti itu. Ya Allah, tidak. Mudah-mudahan itu terjadi pada hidup penjenengan semuanya. Berpeluk-peluk di depan Ka'bah setelah menyelesaikan ritual tawaf dan sholat 2 rakaat. Maka betapa pentingnya kita ini bersyukur. Ya, alhamdulillah. Cukup saya kira pengantar ini. Nanti saya tambah sedikit. Angkat tangan-tangannya dulu. Saya gak tega melihat ibu menangis ya. Angkat tangan-tangannya semuanya. Ya Allah. Nuhun sewu letakkan di pundak tetangga kita. Pundak tetangga. Siapa tahu pundak sebelah yang pemegang itu nanti kelak jadi besanmu. Loh, kita tidak tahu. Ikuti kata-kata saya. Bersyukur. Sudah punya keluarga. Bersyukur. Jangan banyak mengeluh. Bersyukur. Katakan kirinya. Pembalasan harus lebih kejam. Jangan diundang tetangga. Sing sabar. Ojo amungan. Sabar. Tadok. Walakal jannah. Jangan marah. Bagimu surga. Ya, bersyukur. Ya. Nah, kalau kita sudah pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai mengelola apa ini? Nah, mengelola keluarga kita. Jangan lupa Bu ya, pakai jurus langit juga berdoa, dan doa yang dengan hafalkan itu dihayati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami pasangan hidup. Lihat bagaimana urutan doa itu. Al-Quran itu sistematis. 1, mendoakan pasangan hidup dulu. 2, baru keturunan. Mudah-mudahan dua-duanya ini menyejukkan hati kita semuanya. Dan kalau 2 ini sudah beres, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Pemimpin itu nomor 3 Bu. Nomor 1 pasangan, nomor 2 anak, baru nomor 3 doa tentang pemimpin.
Kenapa? Karena perbaikan kepemimpinan itu menurut saya juga pendapat pribadi ini, itu harus dimulai dari perbaikan keluarga. Kalau keluarga kita baik, semuanya mencintai Al-Quran, insya Allah Allah akan datangkan pemimpin yang mencintai Al-Quran untuk kita semuanya. Karena itu perbaikannya harus dari kita. Harus perbaikannya dari kita. Sayyidina Ali pernah diprotes, ya? Pernah diprotes. Kenapa zamanmu tidak sebaik zamannya Abu Bakar dan Umar? Sayyidina Ali pun menjawab, karena rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar itu jauh lebih baik. Nah, betapa pentingnya kita ini memperbaiki keluarga, pasangan hidup dan keturunan. Berarti mana yang didoakan lebih dulu, Bu? Pasangan hidup. Nah, saya bertanya khusus ke ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu menjawab. Ibu-ibu yang punya anak lebih dari 2, ada? Oke, saya tanya Bu, anak yang mana yang paling sulit untuk diatur? 1, 2, 3. Wah, dia bilang semuanya ya. Yang mana? Yang pertama? Oh, yang pertama. Gimana dengan yang terakhir? Oh, terakhir juga. Agak berbeda dengan jawaban audiens saya di Kalimantan. Menurut beliau waktu itu, anak yang paling sulit diatur itu Ustaz, namanya anak mertua. Ya Allah, kalau anak kandung itu gampang, betul ya? Manut, coba anak mertua, apa sih? Bangga ya Allah. Itu sebabnya harus beres dulu dengan anak mertua. Pasangan hidup harus beres dulu. Pasangan hidup harus beres dulu, baru nanti beres anak kandung. Hati-hati Pak kalau jangan marah istri. Hati-hati karena efeknya kepada anak kandung. Istri dimarahi suami, istri akan diam saja, nggak berani melawan. Kenapa? Karena istri mungkin ingat hati sini, ingat hati sini. Perempuan itu bisa masuk surga kalau melakukan 4 hal ini: 1, sholat 5 waktu; 2, puasa Ramadan; 3, menjaga aurat, menjaga kemaluan. Nek blondo jadi dasar pedang. Sekarang lagi mawon ya, berhubungan dengan lagi mawon ya. Coba ulangi nomor 1 tadi apa? Sholat 5 waktu. Nomor 1, puasa Ramadan. Nomor 3, jaga kemaluan atau aurat. Nomor sekawan, taat sama suami. Pun jawab dari relung hati yang paling dalam. Dari 1, 2, 3, 4 ini yang paling sulit yang mana? Rumono. Rumono Pak itu dia ngomong ya. Yang paling sulit nomor 4. Taat sama suami. Apa tuh sulit dong ya. Baik, sebentar. Saya berani sebentar ya supaya nanti penjenengan pulang tidak dalam kondisi diancam sama suami ya. Begini loh. Kenapa nomor 4 itu sulit bagi perempuan? Bagi anak-anak, kenapa sulit nomor 4 itu taat sama suami sama ayah? Karena menurut saya ini otokritik buat diri saya. Jangan-jangan istrimu dan anak-anakmu itu melihat perilaku kita yang tidak pantas untuk ditaati. Masuk Ustaz juga mau taat kalau koyok ngono. Maka nasihat saya kepada diri saya sendiri, kepada antum semuanya itu adalah taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah agar tidak ada alasan bagi anak dan istri itu untuk tidak taat kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taatlah kepada Allah wahai kaum laki-laki. Taatlah kepada Allah agar istri dan anak-anak kita ini taat kepada kita. Ibunda, kalau suamimu sudah taat kepada Allah, jangan cari-cari alasan untuk tidak taat. Kembali kepada contoh tadi, suami marah istri diam saja. Begitu suami pergi, balasnya ke anak-anak, efeknya ke anak-anak. Anaknya dikumpulkan, dinasihati sama ibu. Giling-giling ya udah gede. Kelakuan ini udah ngomong bareng coba tanahmu. Mungkin sekilas ini biasa-biasa, tapi dampaknya besar. Menurut riset, nah ini riset bukan hadis. Menurut riset, anak-anak kandung itu yang tidak cinta sama bapaknya, kalau saya menyebut bapak berarti bapak yang saleh. Anak-anak yang kandung kita itu kalau tidak mendapatkan asuhan
kerasukan cinta kasih bapaknya, diumbar sama bapaknya, gak dirahkan sama bapaknya. Menurut riset terakhir itu, anak laki-laki itu akan cenderung menjadi gay. Anak perempuan yang tidak terurus oleh bapaknya itu, menurut riset akan cenderung jadi lesbi. Betapa pentingnya dekat dengan seorang ayah. Ya Bu ya, jangan didominasi. Mulai hari ini beri kesempatan para ayah untuk berdekat-dekat. Ya. Ayah jangan jaim dengan anak-anak. Rasulullah saja kekanak-kanakan, melakukan perilaku kekanak-kanakan kalau tidak ketemu cucunya. Masa kita terlalu jaim? Ayo nanti dengan oh udah sama ibu kan sama ibu. Kesel. Jangan jaim. Kesel. Terus tambahin lagi Bu, ini ngurus anak mertua itu penting sekali supaya nanti harmonis ya. Bu dengarkan supaya kita mudah bersimpati kepada laki-laki ya. Laki-laki itu termasuk makhluk hidup yang menderita. Jangan harus bersimpati. Kalau kalian nggak percaya dengan penderitaan para suami ini, silakan lihat. Nanti buktikan setelah di masjid ini atau sekarang dilihat saja ke rumah. Lihat lemari saja. Bajunya istri sama bajunya suami banyak mana? Bajunya istri itu 2 lemari Pak Bro. Ya Allah. Bajunya suami merong tumpuk. Itu pun kaos kenada. Gambarnya bersipul, gambarnya kopi pahit. Pas ya. Kalau bersimpati sama suami, maka bunyinya dalam bahasa Buya ini ya, cintai suamimu sepenuh hati sepenuh jiwa, tak peduli tanggal berapapun juga. Tanggal muda abang disayang, tanggal tua tetap disayang. Jangan direndahkan. Pak, ngurus anak mertua memang butuh kesabaran. Menurut penelitian terbaru, perempuan-perempuan itu mampu memproduksi kata-kata per hari itu 21.000 kata. Dan itu belum plong kalau belum keluar dari datanya. Maka tugas suami itu adalah menyediakan telinga. Sebagaimana Rasulullah ketika pulang dari masjid, Bunda Aisyah itu cerita panjang lebar. Tadi ada seseorang yang datang ke sini menceritakan kepadaku, didengarkan terus sama Rasulullah. Karena itu kalau istri dengan mulai bercerita, dengarkan itu kata kunci, titik, dan jangan disela. Kalau disela, tuan bisa kengkel. Mau loh, pengennya kan sebuah cerita, no. Kalau pendengar tidak sanggup untuk mendengarkan, maka kosakata 21.000 kata itu akan tumpah ke telinga lain. Itu otomatis dia akan mencari telinga lain. Di perumahan saya ini ada seorang laki-laki yang menurut saya itu tidak terlalu ganteng ya, tapi disukai ibu-ibu. Di WA ibu-ibu, nomornya ada di nomornya ibu-ibu itu semuanya. Siapa dia? Betul, tahun saya bukan kayak saya. Kalau saya itu keterampilannya mendengarkan saja. Nanti kalau orang bidangnya enggak, bos, enggak, kaki. Ngomong terlalu lah. Pulang di Mountain, bujuk pulang di Wedok soalnya. Yang pulang dari perjalanan jauh dari luar pulau, 2 minggu nggak pulang, nyampe di rumah gitu. Saya tanya, sekarang yang boleh ngomong gimana? 14.000. Sisanya tak mau. Orang pun cerita. Lo ngerti pengen tahu diceritakan. Terus suwi tidak turun. Alhamdulillah. Berarti
sedang selikur ya, kuat ini ya. Maka betapa pentingnya kita ini mengurus pasangan hidup. Nah, yang tidak dipuati oleh suami kita harus tahu, suami itu ketok grewon ini, tapi punya kelemahan besar. Kakinya itu tidak gampang kuat. Pada saat apa kaki tidak gampang kuat? Selain kakinya, otaknya itu tidak sehebat otak penyenangan. Makanya kalau ngomong kepada laki-laki itu yang fokus, tutup poin, ojo ada nyindir, dia hormati ya berarti. Contohnya, untuk perayaan ini, Pak jam 11 ya Pak? Iya jam 11. Ya Allah Pak, maksudnya jam 11 Pak, anakmu kayak jemputan. Kalau nggak ngomong, ya ngerti dewi kok. Ada persoalan seperti itu, ngomong sing jelas. Kadang-kadang pulang kayak bingung. Masih pas gitu. Serahkan dombangnya juga. Loh ya, orangnya Pak Soleh dulu ya, saya biasanya CJ ya, tak kayak biar. Kalau ya deh, iya CJ ya. Terus, ini nggak peka ya. Dombang merenut, apa? Dombang mengarungi Pak Soleh. Dah kamu bisa ngomong CJ dulu. Ya Allah ya, maksudnya itu tumbas no. Ini rada-rada peka. Termasuk hari Kamis begini agak berbahaya, kurang. Karena hari libur itu hari pertengahan. Mesra di rumah, ya, ayo ya mau pulang gitu kok ya. Lama. Tuku sepatu ya, kalau tuku meleleh. Ya saya. Goncengan kok mau mesra. Baru nyampe di situ bibit-bibit pertengahan muncul. Ya. Kenapa? Karena kita kan salah ngomong namanya laki-laki. Nanti itu apa? Sepatu. Maka otaknya laki-laki itu akan belok sepatu dong. Pertanyaan saya, apa beneran belok sepatu dong? Biasanya enak kan ini ya. Saya nggak mampir teman-teman cerita. Jadi sepatu. Belum. Aku melakukan mana yang mau batik. Bingung kan? Masih ya. Jelas. Pernah melihat adegan begini? Mengalami sendiri Pak ya. Nah suami yang kemudian punya kelemahan di kaki itu kemudian mewujudkan rasa cari. Biasanya dengan dompetnya gowo-gowo. Tak kayak nanti ada pijat 15 menit aja. Ngajak istri ke mall itu, untuk apa? Jilbab yang saya. Lo gandeng kan? Insyaallah. Kata uang kan kata mesra bahasa dia. Ya. Padahal ini pencitraan. Maksudnya begini tak gandeng ya. Tujuannya sih jelas itu di dalam rono ya. Dengan rono ya. Mungkin kalau tangan. Wes mana jilbab saya pakai mana ya? Maksud Pak ya di gandeng sendiri ya. Membayangkan dirinya sendiri. Oke, terakhir saya ingin katakan kalau nanti suami dan istri dan anak-anak sudah harmonis, Pak insya Allah sudah sama-sama cinta masjid, sama-sama cinta Al-Quran, mudah-mudahan nanti dipertemukan oleh Allah di akhirat. Amin. Surat Abasa yang mengabarkan tentang
perceraian, cerai berai seperti itu ya. Ayah meninggalkan anak, anak meninggalkan ibu-ibu meninggalkan anak dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti dikumpulkan Allah Ta'ala kembali di surga. Syaratnya bagaimana? Di dalam surat At-Tur 21 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman. Alhamna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Dalam tafsir Ibnu Abbas itu begini, Pak. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti anak cucu mereka dalam keimanan yang sama, kami ini pertemukan kalian semuanya nanti di surga. Dan kalau dijelaskan di situ tadi, kalau surganya bapaknya itu tinggi sekali karena bapaknya rajin sholat seperti ini. Kemudian surganya anak itu di bawah. Maka dijelaskan di situ, si anak akan diangkat derajatnya, diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus, sampai ketemu derajat bapaknya tanpa mengurangi derajat bapaknya. Kira-kira senang nggak anak yang seperti ini? Inilah anak-anak yang akan berkata dalam hatinya, my parents is my hero. Orang tuaku adalah pahlawanku. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua ayah menjadi ayah yang seperti ini. Semangat posisi seorang anaknya. Lalu bagaimana kalau kebalik? Si anak sudah hafal 30 juz, si bapaknya masih 3 surat. Gul palak dan gul nas. Tapi sama-sama beriman, sama-sama masuk surga. Cuma bapaknya direndah, anaknya ditinggi. Bagaimana kondisinya? Sama nanti si bapak itu, si ibu itu akan diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus, diangkat derajatnya terus, sampai ketemu derajat anaknya. Sama, dipertemukan oleh Allah. Sampai dikisahkan dalam sebuah itu, ya Allah ini apa? Hadiah kok seperti ini, seperti ini kenikmatannya, luar biasa kenikmatan yang seperti ini saya dapatkan. Ini apa ya Allah? Maksudnya kira-kira begini, biar itu pulau ini biasa saja, ibadah pulau itu biasa saja. Berapa sekarang surga itu sebegini keren, sebegini indahnya, apa ya Allah? Apa penyebabnya? Dijawab di situ, itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Itu karena anak-anakmu beristighfar untukmu. Ya Allah, ibu saya, ayah saya, ya Allah. Allah begitu lubi. Wali-wali yang kamu makan sampai ibu saya, ya Allah, ibu saya, ayah saya belum sholat 5 waktu itu, ya Allah, ayah saya. Betapa indahnya kalau punya anak-anak yang pandai beristighfar untuk orang tuanya. Maka tugasnya seorang ayah adalah melakukan kaderisasi iman agar anak-anak senantiasa terhubung dunia akhirat. Dalam perspektif yang berbeda, seorang ayah, seorang ibu dan anak itu sudah divorce, sudah broken home, manakala sudah tidak berada dalam lurusnya keimanan yang sama-sama lurus. Karena itu betapa pentingnya memelihara keimanan. Menjelang Ramadan ini kita bergembira, berharap-harap, penuh kegembiraan agar segera kita menjumpai Ramadan untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Kita pentingnya itu. Nah, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, nanti kalau ini direkam jangan diupload ke YouTube ya. Saya mau ngomong sesuatu yang agak kontroversial supaya nanti tidak menimbulkan huru-hara di luar. Sepengetahuan saya sebagai seorang konsultan, sekolah-sekolah Indonesia ini pada umumnya, berarti tidak semuanya, pada umumnya mengajarkan banyak hal diajarkan di sekolah itu, kecuali yang penting-penting. Mengajarkan banyak hal kecuali yang penting-penting. Karena sesungguhnya pelajaran itu dibagi jadi 3, pelajaran terpenting, pelajaran penting, dan agak penting. Saya tidak berani menyebut tidak penting ya, nanti tidak etis. Ciri-cirinya pelajaran yang agak penting itu adalah
Disinari moyo-moyo, begitu lulus dilupakan materi itu. Ini agak penting. Di perjuangan dalam muatan begitu lulus dilupakan. Contohnya, ibu-ibu pernah belajar tentang kos, tangan, persamaan kuadrat atau tidak samaan kuadrat pernah nih? Saat ini kita sekan dulu. Betul ya? Ya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu itu pelajaran tentang tumbuhan dikotil, monokotil, bagaimana jenis setara, bertingkat, campuran, masih difungsikan sekarang? Menurut saya pribadi itu pelajaran agak penting, cocok untuk ujian di atas kertas saja. Tapi tidak bisa menggarap ujian di setiap helaan nafas. Kalau pelajarannya yang penting seperti apa? Begitu lulus masih terus dilakukan, begitu lulus masih dipelihara terus. Contohnya sholat. Begitu anak-anak lulus masih sholat apa betul? Insyaallah. Di wisuda setelah itu masih sholat? Harusnya sholat itu dianggap sebagai mata pelajaran yang penting juga. Harusnya ada ujian nasional tentang sholat, ujian nasional tentang wudu. Tapi tidak ada ya. Hanya kadang-kadang kalau saya ke masjid itu tidak mau kemana-mana, saya langsung duduk saja. Kalau diundang ke sekolah saya duduk masjidnya mana, masjidnya mana, masjidnya mana. Saya tidak mau diajak ke ruang kepala sekolah. Kenapa? Paling kepancet ketemu ruang kepala saya semua ya. Paling banter ketemu lempar namanya. Saya datang ke masjid untuk apa? Selain menikmati duha, saya ingin datang ke tempat wudhu. Dan saya ingin tembak tuh anak-anak wudhunya kayak apa. Kadang-kadang ada anak yang wudhunya kayak begini. Perhatikan ya dalam Ramadan nanti ya. Ini keren. Pernah lihat anak begitu? Pernah lihat nggak anak-anak umur 10 tahun tapi nggak ke masjid? Banyak. Pernah lihat anak-anak umur 12 tahun tapi nggak ke masjid? Ya Allah, bukankah itu tugasnya madrasah keluarga? Ayah dan bundanya. Lihat hadisnya. Ajari anakmu sholat umur berapa, Bu? 7 tahun. Boleh dikerengi, ditegesi, ya, dipukul. Umur berapa? 10 tahun. Ya Allah, 10 tahun. Berarti ada waktu berapa tahun mendidiknya? 3 tahun. Berarti kan ada sekolah 3 tahun muridnya siji, gurunya loro. Sekolahnya 3 tahun ya. Oh ya, saya pengen nih, muridnya siji, gurunya loro. Sing siji disebut madrasah, sing siji kepala sekolah. 3 tahun ini privat, Pak. Ya Allah. Terus kemudian anak itu umur 11 tahun masih belum sholat. Ini kira-kira yang masalah muridnya apa guru nih? Siapa tuh? Madrasahnya atau kepala sekolahnya? Dua-duanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena itu kalau ada anak-anak kita di perumahan ini umur 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun masih belum sholat, itu masalah pada saat pendidikan 7 sampai 10 tahunnya. Ini harus beristighfar ya. Madrasahnya dan kepala sekolahnya. Oh iso. Astagfirullahaladzim. Tak mungkin ya. 3 tahun. Baik, saya tutup. Ini pertanyaan untuk semuanya. Kalau ada adik-adik kita ya, ada SD, ya SD, juga ada SMA, ada mahasiswa. Kalau suatu ketika adik-adik kita, anak kita ini outbound, Bu, ketawa sana, 3 hari 3 malam, dikuras habis energinya. Oh, nyampe di perumahan pagi ini, wogel, sikile pegel kabeh, tangannya kejukan, terus tidur bereksep, terus gak ngerti wayah, turu, bangkel, gak ngerti lapar. Nah, kita masih duduk-duduk seperti ini. Nah, tiba-tiba kamarnya anak itu kamu selain lampunya dan kobong di plafon. Plafon yang kobong ini nyala ke korden nyala ke spray. Anaknya tidur pulas. Pertanyaan saya, apa yang anda lakukan wahai ibu untuk anakmu? Dibangunkan nggak bisa, saking pulas, saking capeknya. Begitu gak kuat ada ilmu. Dia makan. Dia makan. Disiram banyu, diseret, digeblok, dibengoi. Pertanyaan saya, itu karena penjenengan cinta atau benci sama anak itu? Cinta atau benci? Cinta, yang jelas ya, cinta ya. Dengarkan definisi cinta, ternyata cinta itu tidak harus lemah lembut. Tegas pun itu cinta. Tegas pun itu cinta. Kenapa banyak orang tua tidak tegas? Karena tidak tega. Tega dan tegas selisih berapa huruf? Tega. 1.
seorang ibu itu nyari anaknya tegas. Tegas itu cinta, Ibu ya. Pak, menurut saya misalnya kalau istri penjenengan mudah-mudahan tidak ya, sangat lemah lembut. Begitu kamar ngomong kayak ngono ya, istri ini masuk dengan penuh kelembutan kepada anak. Ayo Le, namanya ngobong saya. Jangan ingat, namanya ngobong. Ini istri yang berjiwa deh ya. Nah pada saat era seperti ini, tentu ada yang tidak ikhlas, anakmu selamat. Siapa namanya? Syaitonirrajim. Syaitonirrajim saat perumahan ini ngumpul dan masuk ke saraf-saraf kita ini, dan kemudian membuka sumbatan ingatannya. Ciring-ciring dan kemudian kita nangis astagfirullahaladzim. Bingung otak kita ini. Kenapa? Karena setan sudah sampai di sini mengingatkan kita. Ini mulai kamar sebelah itu. Ono dari kaki mobil. Ayo pertanyaan saya kira-kira dengan mau selamatkan anak atau selamatkan mobil? Yang keras anak atau mobil? Coba pencitraan lo ya. Ini masjid. Anak atau mobil? Anak, alhamdulillah. Di sore tuh dia mau yang mana jadi nangis kenapa? Karena dia lagi begini. Ini udah masuk sebelah kono bilang keroncong persiapan yoyo. Ayo pertanyaan saya, mana yang kita prioritaskan? Gelang apa anak? Masih anak juga. Di situ ada duit 10 juta, duit habis oleh arisan. Oke, anak apa harta? Ayo jelas yang keras, anak apa harta? Harta apa anak? Masya Allah, anak-anak yang pilih menyelamatkan anak lebih dulu. Ayo anak-anak biar jelas mereka memotret dari ini ya. Mudah-mudahan Allah berkati dengan semuanya di surga bersama anak. Nah prakteknya, aplikasinya, generasi milenial itu kan pengennya yang aplikatif. Lapar tapi mager, ya, malas gerak. Ya. Buka aplikasi, namanya GoFood gitu. Males bawa sepeda motor, buka aplikasi, namanya Grab atau Gojek. Nah saudara aplikasinya, bagaimana mengaplikasikannya? Besok ya, kalau sampai ada suami sholat subuh di sini, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakannya kebaikannya melebihi dunia dan di sini. Tetapi anak laki-lakinya yang sudah 10 tahun itu, yang sudah balik itu, dibiarkan saja hidup di rumah. Sungguh itu ayah yang bermasalah. Jika pada api dunia sebesar kamar saja kau rela kehilangan harta bendamu, apinya api dunia sebesar kamar saja kau rela kehilangan harta bendamu. Harusnya pada api neraka yang menyala-nyala yang luas dan seluas langit dan bumi itu, setiap ibu dan setiap ayah lebih heroik lagi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Harus. Dan jika seorang ayah sholat subuh di sini, sementara anak laki-laki yang ditinggal di rumah, ini ayah yang bermasalah. Jika ada seorang ibu yang sholat subuh, sementara remaja putrinya dibiarkan saja tidur di rumah, itu ibu yang bermasalah. Karena dia pantas mengharap doa-doa dari anak-anaknya. Bagaimana kalau kita ini digiringkan ke surga? Sementara ada anak yang digiringkan neraka. Kemudian di neraka ini misalnya saja anak berteriak-teriak, ya Allah saya tidak mau masuk neraka ya Allah, saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Kenapa kamu tidak mau masuk neraka? Ya Allah, dulu di dunia itu saya tidak salah subuh, bapak saya diam saja ya Allah. Saya tidak baca Al-Quran, ibu saya diam saja ya Allah. Saya tidak puasa, bapak saya diam saja ya Allah. Saya tidur di warnet sampai sholat subuh itu, bapak saya diam saja ya Allah. Kalau anak kita menangis seperti itu gimana? Ini bukan urusan yang ringan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nanti kita dikenal oleh Allah. Ini saya mau mulai menyebut contoh keluarga saya, tapi bukan contoh yang paling baik, Pak. Ini hanya yang saya ketahui saja. Pagi-pagi kadang-kadang sering kali saya di Malang lagi kuliah. Saya WA kadang saya bel. Hanya untuk saya tanya, sobat dia, nama dia apa dia? Jawabannya kadang-kadang, ya aku itu mahasiswa ya semester 8. Aku ini sudah jadi muloginya adik-adik kelas, gurunya adik-adik
Ayah nggak usah repot lah ngingetkan aku sekolah. Ketika ketemu justru saya begini, saya rangkul, Leo Mono, masa depan surganya ayah itu tergantung kepada sholatmu juga. Tolong ya saya, mudahkan masa depan akhirnya ayah. Sholat 5 waktu. I love you. Mudah-mudahan kita bisa sesurga. Ya nanya, mudahkan masa depan akhirnya ayah. Oke, saya bagi door prize sekarang. Kasih door prize. Saya nggak tega itu ayah mata jujur terus ya. Door prize untuk ibu-ibu dulu. Saya bagi ya. Yang mana yang bisa saya berikan? Yang boleh untuk ibu-ibu. Ibu-ibu milih yang besar-besar, yang kecil-kecil. Sini Pak, cepat-cepat Pak. Sudah kerucuk-kerucuk ini perut masyarakat. Bawa ke sini, saya mau bagi untuk ibu-ibu. Sambil nunggu dompet diletakkan di meja saya. Takmir, ada Pak Takmir di sini kan ya. Ada satu kajian Pak yang saya pesen di Sidoarjo. Tempatnya waktu itu di Taman Pondok Jati, di Jalan Kembar. Tabligh di Jalan Kembar. Ya Allah, yang ikut ratusan, konsentrasi sungguh-sungguh. Takmirnya top. Ada 5 masjid jadi satu, bikin undangan acara kajian bersama untuk jamaah. 5 masjid bersatu. Dan semuanya mendengarkan, Bu. Kenapa mendengarkan? Mulai dari anak-anak sampai bakul kacang itu berhenti tersiap untuk mencatat omongan saya. Kok bisa? Karena ketua takmirnya memberi sambutan seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak ya, sebentar lagi akan ada kajian dari Ustaz Juwadi, nggak lama, paling 1 jam. Nanti setelah kajian, Ustaz Juwadi akan memberikan pertanyaan kepada antum semuanya. Siapa yang bisa jawab, nanti dapat hadiah diberikan oleh Ustaz Juwadi. Ditunjuk hadiahnya di belakang. Ono kulkas, ono sepeda panjang, ono TV, ono dispenser. Maka semua anak mendengar aku, ya Allah. Bakul kacang mau menang satpam serius, ya Allah. Ketika saya tanya siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, tahu betul. Saya Ustaz. Saya masih ingat ya, satpam itu bilang, pulau bah. Astagfirullahaladzim. Ya begitu caranya membuat jamaah antusias. Setiap ada kajian dokternya keren-keren ya. Mudah-mudahan ini isinya salah satunya adalah 3 umroh ya. Bu, siapa di antara penyanyi yang mulai hari ini bisa memastikan? Nanti tolong dibantu ya, saya tidak kenal dengan ibu-ibu. Termasuk yang di luar ya, boleh angkat tangan. Kalau terlihat di sini ya. Siapa yang berani memastikan? Mulai hari ini dengan berikhtiar, sungguh-sungguh serius akan memastikan suami dan anak-anak laki-lakimu atau juga mantum, pokoknya siapa saja yang laki-laki di rumahmu, engkau akan memastikan engkau akan sholat subuhnya di masjid. Ada yang dua ya? Ya Allah. Bu, nggak usah lihat suami, ya saya saja. Jangan lihat suami nggak apa-apa. Takmirnya mohon dibantu. Ada ibu yang angkat tangan tuh, ya, mohon dikasih dompetnya. Ibu beliau yang pakai jilbab abu-abu, mohon dikasih. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Ada ibu yang di luar yang angkat tangan yang bisa memastikan suami dan anak laki-lakinya, pokoknya orang laki-laki di rumahmu kau seru, pasti sholat subuh di masjid. Keruisi terus, ayo mohon ke masjid. Ayo Pak Takmir, di luar itu ada 2. Di luar ada 3. Oh, ada 3. Masya Allah. Ada 3. Alhamdulillah. Ini terjadi betulan. Tadi malam saya isi kajian yang serupa seperti ini. Pertanyaannya sama. Ibu-ibu gak ada yang ngacu. Dan ngacu siji yang suruh memberi kesempatan untuk kasih hadiah ketua takmir. Bilang bojone. Gimana itu? Baik, pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu lagi ya, masih banyak untuk ibu-ibu.
siapa di antara ibu-ibu yang mulai hari ini berani memastikan bulan Ramadan nanti, seluruh keluarga akan semuanya ikut sahur Ramadan. Terus kemudian semuanya akan khatam 30 juz. Siapa? Ayo, siapa yang berani pastikan itu? Dan kalau sampai tidak khatam, penjenengan yang bagus. Misalnya ada anak yang sampai juz 5 saja, yang 25 juz penjenengan Rasul. Siapa yang berani? Mereka mulai cinta. Ada yang bantu? Oh, ibunda satu, masya Allah. Dua, ada 2 ibunda. Ada lagi, biar tahu 2 ibunda. Dan keluarganya. Penjenengan bisa melakukan harmoni cinta madrasah keluarga itu dengan cara intikah bersama-sama dengan keluarga 10 hari terakhir. Masya Allah, ayah mana ayah ya? Intikah bersama-sama keluarga ya, anak bojo diajak kabeh. Insyaallah 10 hari terakhir. Kasih ayah 10 hari terakhir. Baik, sambil dibantu. Adik-adik itu. Anak ini semangat ini ya. Oke, saya kasih pertanyaan yang paling mudah supaya anak-anak semuanya dapat. Siapa di antara anak-anakku yang hebat-hebat ini yang berani memastikan kamu akan sholat subuh berjamaah di masjid ini bersama ayahmu? Mudah-mudahan istiqomah ya anak-anak seperti ini ya. Oh masih ada? Enggak usah. Oh masih banyak. Ini namanya kajian berlimpah berpres ya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk ibu-ibu lagi. Oh, mulai sekarang siapa di antara penjenengan yang berani memastikan agar senantiasa suamimu selama bulan Ramadan itu tak putus tilawahnya dan menambah hafalan? Ada berapa? 1, 2 ayat, ada 1, 2 kalau kesadaran ada tambah hafalan dari suami ya. Insyaallah ya, dan tak putus tilawah ya. Alhamdulillah. Wes. Kira-kira momen besok gue ya. Oh, tak siap ini udah aku repot. Ini biar aku nanti gitu ya. Untuk bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak biar anak-anaknya disaksikan oleh istrinya? Siapa di antara bapak-bapak yang akan meningkatkan kesabarannya untuk mendengarkan 2
21.000 kata-kata istrinya. Padahal ibu lihat suami makanan anak kita ya. Ayo kasih hadiah. Kasih hadiah semuanya. Meningkatkan kesabarannya. 21.000 kata akan sanggup mendengarkan. Ya kasih. Ustaz mau diputus kan? Ya Pak, yang kasihkan hadiah bapak-bapak yang sangat sabar untuk mendengarkan kata-kata istrinya. Habis foto-foto di luar. Oke, pertanyaan lanjutan. Biar cepat selesai. Oh yang gede Pak, yang gede. Yang gede. Nah, yang gede ini. Nanti yang lain-lain bisa dibagi kawan ini yang gede-gede. Ini kampanye lebih mahal Bu ya? Baik. Pertanyaannya agak sulit. Saya beri pengantar sebentar, agak rumit ya pertanyaannya. Bu, dengan dapat uang berapa? 100.000. Gambarnya siapa? Pak Karnos Male? Pak Hatta. Dengan masih ingat uang dulu Rp1.000 kertas gambar apa? Pak Timura. Pak Timura itu pahlawan atau bukan? Pahlawan nasional. Rupanya brewok Ngowogolo. Kira-kira brewok Ngowogolo itu kalau berjuang itu di perang gerilya di hutan atau perang diplomasi di istana. Di hutan perang gerilya, simbol kesengsaraan. Makanya dia ngomong gue sewon kau itu solo. Berikutnya, kalau duit ini gambarnya siapa? Pak Karno berjamaah. Satu-satunya uang yang berjamaah cuma ini. Saya ini trainernya Pak Indonesia, makanya apa filosofi duit. Berjamaah tinggi, paling tinggi dari itu. Gambarnya Pak Karno bawa senjata, ganteng, jam-jasan, kopiah. Kira-kira ini kalau berperang di mana gerilya, di mana alas, nampak dengan istana perang diplomasi, simbol kemuliaan. Makanya ini emang berbeda urusan yang udah umur ya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi duit saya berapa lama Bu? Ngowogolo. Ini berapa? Pertanyaan saya tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya di hatimu. Brewok Ngowogolo ganteng kopian. Brewok Ngowogolo ganteng kopian. Sing pantes lagu masjid sing pundi? Mulai hari ini dieling-eling nek kalau duit nang masjid, saya begini kan Bu. Yes. Pun, ini kelakuan sudah tua doang ya. Saya pun elek. Kerso. keluarga mungkin masing-masing diinjek-injek oleh kehidupan, dirosok-rosok sama kehidupan.
tapi kalau di dadanya masih ada nilai takwa, surga masih mau menerimanya. Amin. Ya, karena itu betapa pentingnya nilai takwa yang akan kita rebut pada bulan Ramadan. Ya, takwa. Sekarang terkait dengan dia ini ada hubungannya dengan ini. Takdir masih tadi cerita, ini mau dibangun. Mau ya dibangun ya. Pertanyaannya akan dapat hadiah ini. Siapa di antara pertama? Satu saja yang dapat hadiah yang milih, satu dulu. Siapa di antara ibu bapak yang akan istiqomah senantiasa bawa kopiah ke masjid? Untuk setiap hari pada saat subuh itu dimasukkan terus sampai masjid ini selesai. Masih ingat? Nomor satu apa? Amal jariah. Nomor kali apa? Ilmu yang manfaat. Nomor tiga apa? Anak yang saleh. Anak yang saleh dari nomor berapa? 3. Bisa jadi loh inspirasinya itu. Pendengar tidak akan ketemu nomor 3. Tidak ada ketemu anak yang saleh. Kalau nggak melakukan yang pertama, amal jariah. Kalau nggak melakukan yang kedua, punya ilmu yang manfaat, punya ilmu dari ibu, punya ilmu dari guru, punya ilmu dari bapak. Baru kalau ketemu nomor 3. Kalau ingin punya anak yang saleh, rajin-rajinlah beramal jariah. Angkat tangan dulu semuanya. Kita semangati tetangga kita, letakkan di pundak tetangga. Ikuti kata-kata saya. Ojo berlima duit, sedekah, infak, amal jariah. Ojo melanti-melanti. Saya ulangi, siapa di antara penjenengan yang rutin memasukkan yang kopiah ini ke pos infak setiap subuh? Ternyata angel dimotivasi ya. Baik, tidak sampai masjid ini harus selesai. Saya tawarkan sebulan saja. Masya Allah, alhamdulillah. Angkat tangan yang pertama kali langsung berikan kepada dia ya. Masya Allah. Bukan karena riak, saya yakin bukan karena riak ya. Bukan karena riak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan seperti dengan dirasakan oleh Allah. Begini saja, saya motivasi yang berikutnya. Untuk ibu-ibu sekarang, ibu-ibu kan bukan duit kan bu? Kalau mau bapak-bapak itu ibu-ibu mana tapi setor naklir. Saya tambahin buku. Ini tidak berbentuk hukum manapun, kecuali kalau ketemu saya. Judulnya Harmoni Cinta Madrasah Keluarga, berseri sebagai istri, beribu sebagai ibu. Atau penjenengan yang pilih yang ini, Harmoni Cinta Madrasah Keluarga, ayah menuju jiwa. Biar penjenengan senang, saya cerita hadisnya. Ada seorang istri, seorang perempuan, itu beli buku ini. Habis beli buku ini, minta tanda tangan saya, dikasihkan hadiah untuk suaminya, hadiah ulang tahun. Dan diwocok, karena nggak ikut garansi. 2 minggu gak diwocok. Akhirnya si istri ini punya ide, diceritakan ke saya di Masjid Al-Akbar itu ya, pada saat ada di sana. Suaranya pelan, dibangun sembujung. Ini Pak, terus kita bikin tangan. Terus kita apa nih? Bukunya dia ini harus diwocok apa? Dorong, nggak enak. Sampai lain-lain ini tak macam apa Pak?
Ya wis gak apa-apa, diambil. Langsung dibacakan. Iki lho Pak, bukunya Pak Sodi karena termini apa Pak? Iya, betul. Ini judulnya Ayat Durhaka. Apa? Iki lho judulnya Durhaka. Suaminya tersinggung. Ya Allah, nangis astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Istri ini jauh boleh itu Pak. Kalau si anak nangis nangis. Buku ini ditulis untuk para suami yang malas baca. Ada huruf besar-besar, ada huruf kecil. Yang paling menolak judulnya ayat durhaka. Yang kedua adalah ayat yang bermasalah. Benar Pak? Imam Ibnu Qayyim mengatakan jika diruntut-runtut penyebab kerusakan anak adalah ayat, bukan ibunya. Saya ulangi lagi, jika diruntut-runtut penyebab kerusakan anak adalah ayat. Yang nulis bukan saya, yang ngomong bukan saya, Imam Ibnu Qayyim. Dikutip oleh Ustaz Budi Asyari dalam bukunya Tuhfatul Maudud, bukunya Imam Ibnu Qayyim. Jika diruntut penyebab kerusakan anak sinten, ayat. Coba kalau suatu ketika trainingnya seperti ini, jejer suami istri. Jika diruntut penyebab kerusakan anak adalah ayat, maka pasti istri banget. Tenang ya, balasnya sekarang ya. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Memang surga di bawah telapak kaki. Hadis sahih. Surga di bawah telapak kaki. Di bawah telapak kaki laki-laki tidak ada surganya. Ini normal ya. Dengar Bu, surga berada di bawah telapak kaki. Itu artinya langkah menuju. Arahnya mestinya ke surga ya. Ojo nang mulai. Giliran suami kok yang ya, tanahnya mana Bu? Ke surga. Kembali saya bagi begini untuk ibu-ibu. Siapa di antara ibu yang berani menyisihkan anggaran rumah tangganya itu sepengetahuan suaminya 100.000 per hari? Luar biasa. Seminggu pisan. Lu kalau saya oh di luar ada. Oh Masya Allah, ibunda yang pakai jilbab ungu ya itu ya atau apa ya? Masya Allah. Yang dapat kosmos ibunda yang berjilbab ungu yang ini ya. Masya Allah. Siap. Oke, monggo. Oke, lanjut. Makanya ya, sebentar Bu, habis itu biar bapak-bapak yang terasa. Pak, Bu, mudah-mudahan pada kajian ini melembutkan hati kita untuk kita ini mudah bersedekah, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti juga menjadi anak-anak yang perindu surga semuanya. Amin. Ya. Baik, kita tutup. Nanti door prize bisa kita bagi sambil ada sarapan. Semuanya katakan seperti ini. Jadi kita akan memasuk energi ilahi rohani. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan keluarga kita ayah, ibu, anak semuanya berujungnya di surga semuanya ya. Tegakkan tangan seperti ini. Masya Allah. Kita takbir 3 kali untuk masuk energi langit. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh. Subhanallah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, kajian motivasional pagi ini telah disampaikan oleh Ustaz Syahdi Badari. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kajian pagi ini, akan menambah wawasan dan menambah keilmuan
Bismillahirrahmanirrahim. Kita diwafi na'amu billahi al-sinan. Ya Rabbana alhamdu kama yabaghi li jalalatika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa naghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ونغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقه تفرقا معصوما ولا تجعل منا سقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها على قابلها وأتمها علينا. اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فآدم وكما أتمت فلا تسقط. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, acara kajian Mu'tafiq Nasional pagi hari ini telah usai. Saya izin dulu kepada Ustaz Syuhadi, bukunya jadi bagus. Karena tadi di buku ada yang kayaknya pengen gitu. Ya. Oh ada dua orang. Mau nggak? Apa? Ada dua orang. Ya itu. Mau nggak? Baik. Tadi yang pertama ya itu ibu sama sebelahnya. Ya maka. Baik, nanti yang lainnya Ustaz Ainur akan membagikan doorpress-nya atau nanti pas acara donor darah yang diberikan pada bapak-bapak ibu jamaah yang melakukan donor darah, nanti ada doorpress yang diberikan. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Syuhadi Fajri yang telah hadir dan memberi motivasi pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah mensukseskan acara kajian pagi hari ini. Semoga kajian pagi hari ini menambah wawasan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah seminggu akan dijalankan. Dari saya selaku pengantar acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan pengantar acara pada pagi hari ini. Akan akhiri sekian, bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.